Ini bukan cuplikan film Marvel. Ini bukan trailer game fiksi ilmiah. Ini dunia nyata. Sekarang, tahun ini, di sebuah pabrik di Cina, jet tempur siluman J-20 dirakit oleh mesin-mesin yang beroperasi dalam kegelapan total, tanpa satupun manusia di dalam ruangan. Pabrik ini dijuluki Dark Factory, dan efisiensinya melonjak hampir 150% dibanding cara konvensional. Di Beijing, robot humanoid baru saja menyelesaikan setengah maraton. Berlari dengan 2 kaki di tengah kerumunan manusia. Dan sementara itu, di seberang Pasifik, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Eropa, semuanya panik berlomba supaya nggak ketinggalan. Selamat datang kembali di channel ini. Dan hari ini, kita bahas sesuatu yang sudah lama gue ingin bedah secara tuntas. Kenapa semua negara, tanpa terkecuali, tiba-tiba berlomba sekuat tenaga untuk membuat robot? Banyak orang melihat perkembangan robot sekarang sebagai kelanjutan dari revolusi industri biasa, sekadar otomatisasi, sekadar efisiensi, sekadar ganti tangan manusia di pabrik. Salah besar. Apa yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang levelnya berbeda. Para analis dan pakar mulai menyebutnya sebagai babak baru perang dingin. Hanya saja senjatanya bukan nuklir, dan medannya bukan lagi angkasa. Medannya adalah, siapa yang menguasai robot, menguasai dunia. Kenapa? Karena robot bukan sekadar alat. Robot yang ditenagai kecerdasan buatan adalah kombinasi dari kekuatan ekonomi, kekuatan manufaktur, dan kekuatan militer, sekaligus. Dalam satu paket, negara yang unggul dalam robotika bisa memproduksi barang lebih murah dan lebih cepat dari negara manapun. Negara yang unggul dalam robotika bisa membangun tentara tanpa batas, tanpa rasa takut, tanpa butuh popok dan nasi. Dan negara yang tertinggal dalam robotika bisa kehilangan relevansinya di panggung dunia, secara ekonomi maupun militer, dalam waktu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Seorang analis Amerika, Robert Ambrose, membuat perbandingan yang sangat mengena. Di tahun 1900, New York penuh dengan kereta kuda. Hanya 13 tahun kemudian, jalanan yang sama sudah dipenuhi mobil. Perubahan cepat itu mengubah Amerika menjadi negara adikuasa ekonomi berkat industri otomotif. Hari ini, robot memainkan peran yang sama persis. Bedanya, perubahan kali ini mungkin nggak butuh 13 tahun. Mungkin lebih cepat dari itu. Oke, sekarang kita masuk ke pemain utama. Dan pemain yang paling agresif, paling ambisius, dan paling bikin negara lain gelisah adalah Cina. Bukan pendapat. Ini fakta yang berbicara dalam angka. Pada tahun 2024, lebih dari 2 juta robot beroperasi di pabrik-pabrik Cina. Dan dalam 1 tahun itu saja, Cina memasang sekitar 300.000 unit robot baru, angka yang melampaui total pemasangan robot seluruh negara lain di dunia digabungkan. Tapi yang lebih mengkhawatirkan buat Barat bukanlah angkanya. Yang mengkhawatirkan adalah kecepatan penguasaan teknologinya. Dulu, pabrik-pabrik Cina dipenuhi robot buatan Jepang dan Jerman. Sekarang, hampir 60% robot yang dipasang di Cina adalah produk domestik buatan mereka sendiri. Pangsa pasar robot global Cina melonjak ke angka 33%, dan Jepang, yang dulu rajanya, kini menyusut ke 29%. Dan ini belum termasuk robot humanoid. Di awal tahun ini, ada sekitar 100 perusahaan di seluruh dunia yang mengembangkan robot humanoid. Beberapa bulan kemudian, di Cina saja, jumlahnya meledak jadi 150 perusahaan. Saking cepatnya, pemerintah Cina sendiri sampai harus mengeluarkan peringatan soal inovasi yang terlalu duplikatif. Mereka khawatir terlalu banyak startup robotik yang berlomba ke arah yang sama. Salah satu perusahaan robotik Cina, Unitre Robotics, bahkan menawarkan robot humanoid dasarnya dengan harga hanya $6.000 Amerika, sementara produk setara dari Boston Dynamics Amerika bisa berharga puluhan bahkan ratusan ribu dolar. Dan di sisi militer, Cina mengembangkan sistem senjata otonom dengan kecepatan yang, menurut analis pertahanan, 4 hingga 5 kali lebih cepat dari Amerika Serikat. Drone seukuran nyamuk, robot anjing bersenjata, sistem komando berbasis AI yang bisa mengambil keputusan taktis secara real-time. Salah satu analis pertahanan bahkan berkata terus terang, saya tidak akan terkejut kalau kita melihat senjata otonom penuh dari Cina dalam 2 tahun ke depan. Lalu bagaimana dengan Amerika Serikat? Sang juara lama teknologi dunia? Jujurnya, Amerika sedang panik. Bukan panik yang mengaku-ngaku, tapi panik yang terlihat dari tindakannya. Pembatasan ekspor teknologi chip ke Cina, pembangunan pabrik semikonduktor domestik yang dipercepat,
hingga dorongan investasi besar-besaran di startup robotika lokal. Karena Amerika menyadari satu hal yang menyakitkan, mereka mulai tertinggal di permainan yang dulu mereka ciptakan sendiri. Tapi Amerika bukan tanpa kekuatan. Boston Dynamics masih menjadi referensi global dalam hal kelincahan dan presisi gerak robot. Tesla dengan Optimusnya sedang membangun robot humanoid untuk kebutuhan industri. Dan secara militer, Amerika masih memegang keunggulan dalam integrasi sistem pertahanan jarak jauh dan teknologi drone tempur. Strategi Amerika sekarang adalah dua jalur sekaligus. Di satu sisi, memblokade akses Cina ke teknologi semikonduktor paling canggih, supaya Cina kesulitan membangun chip yang dibutuhkan robot-robot mereka. Di sisi lain, mempercepat investasi dalam kapabilitas robotika domestik melalui program-program pemerintah dan kolaborasi universitas industri. Eropa juga nggak diam. Jerman, dengan konsep Industri 4.0, integrasi antara teknologi digital, otomasi, dan manufaktur canggih, masih jadi salah satu pemain serius di robotika industri. Sementara negara-negara Eropa lain berjuang dengan pertanyaan etis yang lebih dalam soal sampai mana robot otonom diizinkan untuk mengambil nyawa manusia di medan perang. Sekarang gue mau kasih lo perspektif yang agak berbeda, karena nggak semua negara bikin robot karena takut atau karena ambisi kekuasaan. Ambil contoh Jepang. Jepang sudah jadi pelopor robotika sejak dekade 1980-an. Tapi motivasi Jepang dalam mengembangkan robot humanoid bukan terutama karena ingin mendominasi dunia. Alasannya jauh lebih manusiawi. Jepang punya masalah yang sangat serius. Populasi yang menua dengan sangat cepat dan kekurangan tenaga kerja yang parah. Mereka butuh robot bukan untuk menguasai pasar global, tapi untuk merawat orang tua mereka. Untuk mengisi posisi-posisi kerja yang nggak ada lagi manusianya. Untuk menjaga produktivitas negara tetap berjalan di tengah krisis demografis yang nyata. Pasar robot humanoid Jepang diproyeksikan tumbuh dari $220 juta saat ini menjadi hampir $4 miliar pada 2034, dan sebagian besar pertumbuhannya didorong oleh kebutuhan di sektor layanan kesehatan dan perawatan lansia. Korea Selatan punya cerita yang sedikit berbeda lagi. Samsung, Hyundai, lagi, perusahaan-perusahaan raksasa ini sudah lama berinvestasi di robotika industri dan konsumen. Dan pemerintah Korea mendukung penuh lewat kebijakan riset dan pendidikan teknologi yang agresif. Jepang menunjukkan bahwa robot bisa jadi jawaban atas krisis demografis manusia. Dan itu adalah motivasi yang sama kuatnya dengan ambisi ekonomi atau militer manapun. Oke, sekarang gue rekap dengan lebih tajam. Setelah semua data dan cerita di atas, ada 3 alasan besar sesungguhnya kenapa setiap negara berlomba keras membuat robot. Alasan pertama, supremasi ekonomi. Robot adalah cara sebuah negara mempertahankan atau merebut posisi sebagai pabrik dunia, tapi tanpa butuh tenaga kerja murah yang jumlahnya terus menipis. Negara yang punya robot terbaik dan terbanyak bisa memproduksi barang paling efisien, paling murah, dan paling konsisten. Itu berarti kekuatan ekspor, kekuatan industri, kekuatan ekonomi. Alasan kedua, supremasi militer. Robot dan drone otonom mengubah kalkulasi perang secara fundamental. Tentara robot nggak butuh makan, nggak butuh tidur, nggak trauma, nggak bisa diinterogasi. Dan yang paling penting, nggak ada ibu yang akan menangis kalau mereka jatuh di medan perang. Negara yang pertama kali punya tentara robot fungsional dalam skala masif akan punya keunggulan militer yang belum pernah ada presidennya dalam sejarah manusia. Alasan ketiga, kedaulatan teknologi. Ini yang paling sering diremehkan, tapi mungkin yang paling krusial jangka panjang. Negara yang bergantung pada teknologi robot buatan negara lain berarti bergantung pada rantai pasok yang bisa diputus kapan saja. Oleh embargo, oleh konflik, oleh politik. Analis BofA bahkan sudah bilang belak-belakan, hampir mustahil membangun robot humanoid tanpa komponen dari perusahaan Cina, dan itu adalah sebuah kerentanan strategis yang sangat nyata buat negara-negara barat. Dan sekarang, pertanyaan yang paling dekat dengan kita. Indonesia ada di mana dalam perlombaan ini? Jawaban jujurnya, kita belum benar-benar ada dalam perlombaan ini. Kita masih sangat bergantung pada teknologi robot impor untuk industri kita. Investasi riset dan pengembangan robotika di dalam negeri masih sangat kecil. Ekosistem startup teknologi kita belum menyentuh robotika secara serius. Tapi ini bukan untuk meratapi keadaan. Ini adalah realita yang harus kita hadapi dengan mata terbuka. Karena dunia sedang berubah dengan kecepatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan negara-negara yang hari ini terlihat aman, karena tenaga kerjanya murah,
bisa dalam Oktober 15 tahun ke depan mendapati bahwa keunggulan itu sudah tidak relevan lagi, karena robot sudah lebih murah dari buruh manapun. Generasi yang sekarang belajar di kampus-kampus teknik Indonesia, yang bermain dengan kode dan sensor dan microcontroller di bengkel-bengkel kecil, merekalah yang menentukan di mana Indonesia akan berdiri saat perlombaan ini sampai di puncaknya. Oke. Sekarang gue mau tutup dengan satu hal yang ingin gue tanam di kepala lo hari ini. Perlombaan robot ini bukan tentang teknologi, bukan tentang mesin, bukan tentang kecerdasan buatan. Ini tentang kekuasaan. Dan tentang siapa yang akan menentukan aturan main dunia dalam 20-30 tahun ke depan. Negara yang menang dalam perlombaan ini bukan cuma yang punya robot terbanyak, tapi yang paling jelas visinya, paling konsisten investasinya, dan paling cerdas strategi jangka panjangnya. Dan kalau lo pulang dari video ini dengan satu pertanyaan yang terus bergema di kepala lo, biarkan itu jadi pertanyaan ini. Dalam perlombaan yang menentukan wajah dunia ini, apakah kita akan jadi pemain, atau selamanya jadi penonton? Tulis di komentar. Menurut lo, apa langkah pertama yang paling realistis buat Indonesia mulai serius masuk ke industri robotika? Gue penasaran banget sama jawaban kalian. Subscribe kalau lo belum, dan share video ini ke teman-teman lo yang suka teknologi dan geopolitik, karena diskusi ini terlalu penting buat hanya dibicarakan di kalangan terbatas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap melek, tetap kritis.